Mudah-mudahan kali ini kita nggak sia-sia. Gue udah nggak tahan banget nih sama teror-teror kayak gini. Oh iya, sorry ya, gue pinjam mobil lu. Biar nggak ketahuan, soalnya kalau pakai mobil gue pasti dia nggak banget. Alah, santai. Tapi gue masih nggak yakin kalau misalnya itu rumah Pak Yatno. Tapi lu inget kan, dua perempuan yang pakai jaket hitam tadi yang kita temuin, jaketnya tuh sama pelaku yang kita lihat. Iya, gue ingat. Cuman yang jadi pertanyaan, kalau emang bener di rumah Pak Yatno, berarti bisa dipastikan kalau emang mereka pelakunya. Kemarin gue lupa nanya sama lo. Kok lo bisa tahu ya, ini rumah Pak Yatno? Gue tahu dari Ayu. Ayu? Sebentar. Terus Ayu tahu dari mana nih? Ya kemarin waktu ibu cerita tentang ciri-ciri rumah Pak Yatno, tiba-tiba aja si Ayu nyeletuk. Kalau ciri-ciri rumah yang dimaksud tuh kayak rumah itu. Oke, berarti rumahnya Ayu dekat sini tuh. Nah itu dia Dan, gue nggak tahu. Gue nggak pernah nganter Ayu sampai rumahnya. Dia selalu minta diturunin di jalan. Ada yang keluar tuh. Oke, Liv. Kali ini kita nggak boleh gegabah. Terus tenang, oke? Mbak, jangan takut Mbak, maaf. Saya cuma mau minta tolong. Mbak tenang ya. Kita cuma mau minta bantuan aja kok. Saya Alif. Saya anaknya almarhum Pak Adrian, mantan bosnya Pak Yatno. Ayah saya dibunuh dan dibiarkan membusuk di dalam mobil. Lalu, apa yang bisa saya bantu? Saya anak pertamanya Pak Yatno. Mbak, saya harus ketemu Pak Yatno sekarang juga. Bukannya bapak saya udah nggak kerja lagi di tempat bapak? Justru karena itu Mbak, saya minta tolong. Saya, mewakili keluarga saya, ingin minta maaf dengan Pak Yatno atas peristiwa yang terjadi 3 tahun yang lalu. Ayah saya sudah membayarnya dengan nyawa. Dan adik saya juga sudah menjadi korban. Sekarang, saya cuma punya ibu saya. Tolong Mbak, saya mau minta maaf dengan Pak Yatno. Saya mau bertanggung jawab. Bapak saya udah meninggal 3 tahun yang lalu, Pak. Bapak saya meninggal di penjara. Di mana, Mbak? Itu adik saya. Itu bukannya waktu itu kita ketemu di jalan ya? Iya, benar. Maaf, jadi Pak Yatno punya 2 orang putri. Apa ada lagi? Kita cuman berdua, yang satu bapak dan ibu. Satu lagi saudara tiri. Ada saudara tiri. Lip, mendingan lo sekalian minta maaf deh sama dia. Maaf, apa boleh saya berdoa untuk beliau dan minta maaf sekalian? Silakan, silakan. Permisi, saya izin untuk berdoa untuk Pak Yatno. Astaga, Lip. Ada paku. Ada dan panen. Oke. 1, 2. Kok bisa ada paku sih? Lo bisa jalan. Astagfirullah. Kenapa gue tiba-tiba keinget nyokap gue ya? Firasat gue nggak enak, Den. Wah, Alif ini beruntung sekali punya pacar seperti kamu. Udah cantik, baik,
Pinter masak lagi. Ah, ibu bisa aja. Masakanku tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama masakan ibu. Tapi ya, kalau dicium dari aromanya, ini pasti enak banget loh. Sop ini spesial aku bikinin buat ibu. Makanya wajib dicoba. Tapi kalau misalnya nggak enak, ibu bilang enak aja ya. Atau diem aja. Pasti enak lah. Ini kan masakan kamu. Aku ambil ibu. Sedikit aja. Ya bu. Itu bukannya foto Ayu. Iya, Iya, Liv. Kenapa bisa ada di sini? Ayu itu saudara tiri kita. Jadi bapak nikah sama ibunya Ayu pas lagi hamil. Sebentar. Kalau Pak Yatno bukan ayah kandung dari Ayu, terus siapa ayah kandung Ayu? Pak Adrian. Pak Adrian. Enak kan? Pak Adrian sebenarnya adalah ayah kandung dari Ayu. Sebelum menikah dengan ibunya Mas, Pak Adrian itu punya pacar, namanya Ibu Delima. Kalau memang ayah saya mencintai Ibu Delima, kenapa mereka nggak menikah aja? Kenapa ayah saya malah menikahi ibu saya? Karena utang budi. Jadi Pak Adrian itu berhutang budi sama keluarganya Ibu Ratmi. Semua perusahaan yang dikelola sama Pak Adrian itu pemberian bapaknya Ibu Ratmi. Dan bapak kita juga menikah dengan Ibu Delima karena utang budi sama Pak Adrian. Maksudnya? Sebentar sayang. Sini. Kenapa kalian harus lari? Aku nggak mau punya ibu tiri, Pak. Aku juga, Pak. Bapak nggak cinta sama Tante Delima. Bapak terpaksa kok. Cinta Bapak hanya untuk ibu kalian. Terus kalau Bapak gak cinta sama Tante Delima, kenapa Bapak mau nikahin Tante Delima? Bapak terpaksa. Karena Bapak berhutang budi pada Pak Adrian. Kalau bukan Pak Adrian yang menolong kita sudah kelaparan dari dulu. Dan kalian berdua gak bisa sekolah. Udah ya, gak usah sedih, gak usah nangis lagi. Yuk, kita masuk ke dalam. Ayo. Iya, bapak kami disuruh menikah sama Ibu Delima yang lagi hamil besar. Jadi kalau Ayu lahir, status bapaknya nggak dipertanyakan. Bagus. Kamu memang yang terbaik. Anaknya dipanggil. Makanya itu kami rela bapak menikah dengan Ibu Delima. Kami ingin membalas budi kepada Pak Adrian. Cuman itu yang kami bisa lakukan kepada Pak Adrian.
Iya, walaupun pada saat itu ibu kandung kita baru saja meninggal. Berarti ibu aku udah merenggut kebahagiaan ibu delima. Bisa dibilang begitu. Karena dari dulu, Bu Ratmi memang benar-benar suka sama Pak Adrian. Tapi terhalang karena status Pak Adrian yang udah punya pacar. Tapi Bu Ratmi tetap kekeh pengen sama Pak Adrian. Dan akhirnya minta tolong sama bapaknya. Sebentar, berarti ibunya Ayu itu masih hidup? Masih. Dia tinggal di sini bersama kami. Iya, dan juga Ayu. Berarti selama ini yang ngelakuin semua itu mereka, Rik. Iya, Ayu dan Bu Delima. Kita tidak bisa mencegah. Karena melawan dikit pasti disiksa sama Ibu Delima. Tapi kita sekarang berani cerita. Karena kita kasihan melihat keluarga Mas disiksa karena mereka. Astagfirullahaladzim. Dan ibu di rumah sama Ayu.